Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Alian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau penyebaran budaya positif kita. Nah, sebelumnya untuk menambah semangat kita semuanya, mari kita menyanyi bersama, ya. Berdiri kau, diri. Sudah tahu lagi yang anti bullying dereng, Bu? Ya, mari kita menyanyi bersama. Ya, sambil gerakan. Ya, kita
mempunyai bakat sendiri-sendiri. Nah, kemudian budaya positif di sekolah. Di sekolah kita sudah mempunyai budaya pasti. Budaya sendiri adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja, nggih? 6. Oh ya, 6. Apa saja, Bu Widya? Yang pertama, Bu Widya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Ya. Dua. Bu. Berakhlak kritis. Berkebinekaan global. Apa, Bu? Gotong royong. Apa, Bu? Mandiri. Kreatif, ya. Nah, untuk lebih hafalnya, bagaimana jika kita menyanyi bersama tentang dimensi pelajar Pancasila? Mau berdiri atau duduk? Nyanyi terus, biar semangat, Bu. Yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi untuk menghafalkan, kita pakai lagu itu agar anak-anak juga hafal atau anaknya lebih hafal daripada kita, nggih? Iya. Lanjut. Konsep inti budaya positif itu ada 8. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Perubahan paradigma, stimulus respon. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mulai berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan cara guru mengontrol siswa. Nah, apakah di sekolah kita sudah menerapkan hal-hal tersebut? Sudah. Nah, sekarang Bapak Ibu kan ini ada jumlahnya ada genap, Bu. Nah, sekarang dua orang, Bu. Bu Widya dengan Putri, Bu Neneng dengan Bu Yani, dua orang. Nanti yang satu itu berperan sebagai A. Nah, yang A itu untuk mengepalkan tangannya. Nah, yang A mengepalkan tangannya. Kemudian yang B itu untuk mengganggu agar kepalan tangan temannya itu terbuka. Nah, bagaimana caranya? Apakah dengan menggelitik gigi? Apakah dengan membuli, menertawakan, atau mengajak salaman, atau bagaimana? Itu monggo dicoba. Apakah temannya akan membuka atau dia tetap menutup kepalan tangannya?
dari Bu Trikom. Bagaimana dengan pendapat dari Pak Daru? Oke ya. Kalau menurut saya termasuk yang disampaikan oleh Putri hampir sama. Yang jelas kita harus konsisten dengan apa yang kita ucapkan, terus tindakan kita juga kita harus konsisten, terutama dengan anak. Umpamanya ada anak yang bercerita dan sebagainya, ya kita harus konsisten membantu, konsisten untuk menjaga rahasia agar semuanya berjalan dengan lancar dan bisa selesai dengan tanpa menyakiti pihak manapun. Baik, nah itu tadi berhubungan dengan guru sebagai kontrol. Nah, posisi kontrol guru, kita sebagai guru harus bisa untuk mengontrol anak-anak kita, mengontrol anak-anak kita jika mereka sedang memberikan kita curhat kepada kita tidak boleh membeber-beberkan ya, tapi kita harus senantiasa untuk menjaganya, menjaga rahasia itu sehingga kita bisa dipercaya oleh anak sesuai dengan ilusi yang ada pada menurut Dr. William Blazer. Yang pertama, ilusi guru yaitu mengontrol murid. Murid adalah tanggung jawab kita ketika di sekolah. Jadi apapun yang dilakukan murid itu menjadi tugas kita. Kemudian yang kedua, ilusi semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa punya kekuatan untuk memaksa dengan cara tadi menggelitik, kemudian memberikan ejekan, meminta salaman dan lain sebagainya. Itu kita sebagai guru berhak untuk memaksa. Nah, disiplin positif sendiri itu kata disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita maknai kata disiplin sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Secara umum menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan bukan apa yang kita hargai atau pencapaian dari tujuan mulia. Kebutuhan dasar manusia, menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja sih? Adakah yang sudah tahu kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Sandang, papan, pangan. Sandang, papan, pangan. Apa lagi Bapak Ibu? Apa lagi? Skincare. Oh, skincare ya, itu kebutuhan kita ya. Nah, kebutuhan dasar manusia sendiri itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk kebutuhan dasar manusia kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, yang pertama adalah bertahan hidup. Tadi Bu Widya mengatakan bahwa sandang, pangan, papan itu baru 1, yaitu hanyalah kebutuhan hidup. Masih ada kebutuhan yang lain, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kita pasti menginginkan selalu disayangi, selalu dihargai, selalu dihormati, selalu diterima dimanapun kita berada, ya kan? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Gak mungkin kita hidup itu individu sendiri, kan gak mungkin ya. Jadi kita selalu merasa ingin diterima. Yang ketiga yaitu rasa penguasaan, kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya adalah mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan
Jadi motivasi yang berasal dari luar untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua yaitu motivasi internal. Kalau internal pasti dari dalam diri kita sendiri, yang menciptakan kita sendiri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu adalah motivasi internal. Sekarang selanjutnya, apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Menurut Bu Salis, hukuman itu apa, Bu? Kalau menurut saya, hukuman adalah ketika seseorang telah melanggar dari kesepakatan atau peraturan. Contohnya apa, Bu? Contohnya, kalau di kelas 7A misalkan ada yang tidak mengerjakan PR, namun terus kemudian dihukum mungkin untuk menulis, ya, mengerjakan di luar atau untuk mengerjakan kembali apa yang tadi diberitakan oleh Bapak Ibu Guru. Oh ya, baik, terima kasih Bu Sadis atas pendapatnya. Kemudian menurut Bu Eka, kalau konsekuensi itu apa, Bu Eka? Konsekuensi itu dua arah ya, ada dari anak dan juga dari guru. Misalnya apa yang dilakukan seorang anak itu juga memiliki konsekuensi. Ketika anak itu melakukan sesuatu atau melanggar sesuatu, dia juga akan mendapatkan konsekuensinya, apa yang dia dapat. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bu Eka atas pendapatnya. Kemudian kalau restitusi apa Bu Yani? Menurut saya restitusi adalah sesuatu yang mengganti sesuatu ya. Contohnya misalkan murid saya dari kelas 1 meminjam uang semuanya dipakai terus rusak atau kehujanan atau apa, mungkin terus bisa baik-baik dengan kawan yang punya nih, mau gimana, mau diganti apa diperbaiki atau bagaimana, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih pendapatnya Bu. Pendapatnya betul, tidak ada yang salah dari saya. Untuk lebih memahami, nah hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Jadi misalnya Bu Widya tidak mengerjakan PR, langsung saya hukum untuk lari lapangan 10 kali. Itu namanya adalah hukuman. Jadi secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan dalam keputusan untuk memberikan hukuman tersebut. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi seperti lari keliling lapangan itu kan fisik ya. Kemudian ketika Bu Widya tidak mengerjakan PR, saya malah membuli. Kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Kamu kok anaknya bodoh? Kamu kok gini. Nah itu kan sudah psikis, ya kan? Jadi itu namanya adalah hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati. Jadi antara murid dan guru sama-sama kita merencanakan, kemudian kita sepakati dan kita laksanakan bersama. Bukan hanya berlaku untuk murid, tetapi juga berlaku untuk guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun dengan kondisi ini. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru selalu memantau apa saja yang dilakukan oleh murid, itu adalah konsekuensi. Nah, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka berpikir secara kritis. Jika saya berbuat salah, maka saya harus seperti ini. Dan dia harus meyakini, dia menyepakati, dia melaksanakan dari apa yang telah disepakati. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya Bu Restu ada murid yang mengerjakan PR. Itu sama Bu Restu tidak dimarahi, tapi sama Bu Restu ditanya, kemarin
kemarin keyakinan kelas kita apa? Kalau kamu tidak mengerjakan, kamu harus bagaimana? Jadi diajak ngobrol dulu. Nah, itu namanya adalah restitusi. Nah, hukuman atau konsekuensikah? Yang pertama, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, murid disuruh push up 15 kali karena tidak memakai dasi. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Berjemur di lapangan karena mengobrol dengan teman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki atau karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, alhamdulillah di SMP kita tidak ada yang melaksanakan hukuman ya. Tidak ada. Nah, sekarang posisi kontrol guru. Menurut Bapak Ibu sejauh ini posisi kontrol di bagian mana yang Bu Neneng lakukan? Bu Neneng di bagian yang mana, Bu? Apa penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Saya sering menjadi teman. Saya menjadi teman. Nah, Sering menjadi teman. ketika menjadi teman, biasanya apa yang Bu Neneng katakan? Umpamanya ada anak yang cenderung punya suatu permasalahan namanya. Kenapa saya memilih menjadi teman? Agar dia anaknya itu cenderung bisa terbuka pada saya. Jadi untuk bisa mengurangi beban yang beban mereka ya, beban yang mereka kepada saya itu bisa bercerita. Nah, saya nanti memberikan solusi. Itu seringnya saya seperti itu. Jadi kesannya kalau anak dengan saya itu ya tidak menganggap seperti temannya biasa gitu, tidak menganggap seperti itu, tetapi tetap bisa menghargai saya sebagai guru dan juga seperti teman. Ya mungkin dari pendapat Bapak Ibu guru yang lain berbeda. Baik, terima kasih atas pendapatnya Bu Neneng. Bagaimana dengan Pak Rohman? Nah, sekarang Pak Rohman berfungsi sebagai apa? Biasanya saya berperan sebagai teman. Jadi sebagai teman biasanya hanya untuk anak terbuka terlebih dahulu. Setelah sudah saya lakukan sebagai manajer, saya atur bagaimana baiknya dan buruknya. Kalau bisa terus dikasih pemahaman seperti itu. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Nah, jika kita sebagai penghukum ya, di sini ada contohnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita sebagai penghukum, maka hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi kita meminta kepada anak untuk hormat kepada bendera selama 1 jam. Berarti kita berfungsi sebagai penghukum. Kemudian jika kita berfungsi sebagai pembuat merasa bersalah, bertanya kepada anak, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Dengan kata-kata itu, anak akan merasa tersentuh, ya? Bu Sanis, apakah seperti itu? Oh, kadang. Oke. Kemudian yang ketiga, siswa tidak memakai atribut lengkap lagi, sama masih kasusnya. Jika kita berfungsi sebagai teman, yang kita katakan adalah, ayo dong, ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Iya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kemudian yang keempat, jika kita berfungsi sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, ya itu namanya pemantau. Baru saja dilakukan Bu Widya? Oh iya, berarti Bu Widya baru berfungsi sebagai pemantau ya. Oh pernah semuanya. Ya, kecuali yang penghubung, berarti teman, kemudian pemantau dan pembuat rasa bersalah. Nah, sekarang yang kelima atau terakhir adalah sebagai manajer. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahan
Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Apakah sudah dilakukan pada Bapak Ibu? Kadang-kadang ya. Kita berfungsi dari 5 posisi kontrol itu yang paling tepat sebenarnya adalah posisi kontrol manajer. Jadi kita melibatkan anak untuk berpikir. Iya, konsekuensi sesuai dengan restitusi tadi. Anak berpikir, kita ajak ngobrol bagaimana solusinya, seperti itu. Nah sekarang jika ada kata, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira itu ada di posisi kontrol apa, Gen? Membuat rasa bersalah. Apakah betul? Ya, betul. Selanjutnya, nah, kamu selalu saja salah. Kira-kira di bagian apa itu? Pemantau. Oke, coba kita cek. Ya, salah. Itu bagian hukum. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer, kita cek. Betul. Oke. Lanjut lagi. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Nah, teman. Baik, selanjutnya satu lagi. Apa yang telah kamu lakukan? Pemantau. Betul sekali. Ya, dari kelima posisi kontrol tersebut. Nah, sebelumnya mari kita berjoget dulu lah. Biar kita dapat semangat. Tadi nyanyi ya, sekarang kita berjoget bersama. Ya, tambah gembrobius lagi. Silakan untuk diminum dan dinikmati ya. Oh, sudah habis ya, ada lagi tuh. Oke, selanjutnya tetap keyakinan kelas. Biasanya kita membuat keyakinan kelas itu kapan, Bapak Ibu? Di awal sebelum pembelajaran. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya pun harus positif. Tidak boleh ada kata tidak dan dilarang atau jangan. Sejauh ini mungkin kita sering tidak boleh makan saat pelajaran, ya kan? Nah, itu tidak boleh membuat dalam keyakinan kelas. Dilarang mengganggu teman, dilarang membuli teman, dan itu
tidak boleh. Jadi ketika kita merumuskan keyakinan kelas, kalimatnya harus positif dan sesingkat mungkin agar anak selalu mengingatnya. Nah, ya misalnya seperti itu. Nah, contohnya di sini ada melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kita kira-kira kalau dibuat dalam kesepakatan kelas, kalimat yang lebih tepat bagaimana? Ya, sholat zuhur berjamaah. Baik. Yang kedua, dilarang makan dan minum saat jam pelajaran. Ya, makan dan minum saat istirahat. Kemudian tidak boleh berkata kotor. Ya, kata yang baik, kata yang sopan. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran. Awali dan akhiri dengan dilarang menggunakan barang teman tanpa izin. Iya, izin sebelum memakai barang. Nah, kita kan rata-rata sudah ada kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing ya. Bapak Ibu wali kelas terutama sudah merumuskan kesepakatan kelas. Mungkin kesepakatan kelas kita yang kemarin masih ada denda. Itu silakan untuk dihilangi karena tidak boleh. Kemudian kata-kata yang masih tidak positif, masih ada tidaknya, jangannya atau dilarangnya dihilangkan. Gantilah dengan kata-kata positif. Kita bisa mulai besok pada saat semester 2. Kita ulangi lagi, ya. Nah, Boleh ada di situ ada hukuman nanti yang tidak melaksanakan kesepakatan. tidak boleh ada hukuman lagi. Adanya kesepakatan kelas. Nah, sudah tidak ada hukuman lagi. Kalau konsekuensi boleh. Ya, contoh konsekuensi boleh. Baik. Ya. Nah, misalnya seperti Bu Yani tidak membawa kamu, seperti saya juga tidak mengerjakan PR kayak gitu ya. Itu kalau kita memberikan konsekuensi yang bisa mengasah otak mereka, itu boleh. Ya, jadi misalnya silakan untuk menyanyi lagu bahasa Inggris. Silakan kamu untuk menyebutkan 10 kosakata bahasa Inggris, boleh. Tetapi kalau Bu Yani meminta anak itu untuk menulis 5 kali atau 10 kali, itu tidak boleh. Jadi kita adanya adalah konsekuensi yang mengasah otak kita, jadi anak bisa bernalar kritis dan kreatif. Seperti itu. Ada kesepakatan. Iya, jadi kita dan anak sama-sama melaksanakan kesepakatan dulu. Tapi tidak boleh dengan denda, tidak boleh dengan hukuman fisik, tidak boleh. Misalnya bagaimana Bu Ratna? Misalnya ngambil eksak ya, kayak IPA atau matematika tidak mengerjakan tugas, terus kesepakatannya kayak misal hafalan itu boleh kan? Boleh, karena itu juga mengasah anak untuk berpikir tingkat tinggi atau bernalar kritis seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Nah sekarang dalam segitiga restitusi, nah ini yang harus kita terapkan. Mungkin kalau Bapak Daru sudah melaksanakannya karena BK itu sering melaksanakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi sendiri itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, contoh dari menstabilkan identitas. Nah, ini menstabilkan. Sebelum saya berikan tentang menstabilkan identitas, kita simak bersama-sama video ini ya.
Enggak lah Pak, capek Pak jadi pembalap. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, dari yang dilakukan oleh Pak Guru tadi terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Cara menstabilkan identitas itu dengan cara kita bisa berkata, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Aku tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu contoh menstabilkan identitas ketika ada murid yang berbuat salah. Kemudian di tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah ini yang bisa kita lakukan atau kita katakan kepada anak-anak, misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada hal ini ya. Kamu patut bangga karena tidak melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, bukan? Nah, di tahap akhir yaitu menanyakan keyakinan, biasanya kita akan berkata, apa yang keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah contoh dari keyakinan. Ya, nah dari tahap segitiga restitusi itu kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, sebagai penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, saya rasa diskusi kita sampai di situ saja, ya. Sebelum diskusi kita berakhir, mari kita bersama-sama untuk menyanyi lagu Guru Luar Biasa oleh Tegar. Mari Bu Neneng. Satu, dua, tiga. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu yang lugu, sekarang ku berkembang. Dulu aku sangat biasa, sekarang luar biasa. Cita-citaku menjadi guru hebat, ingin membangun negara bermartabat, bersyukur
Diriku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu yang lurus, sekarang ku berkembang. Dulu aku sangat biasa, sekarang luar biasa. Cita-citaku menjadi guru hebat, ingin membangun negara bermartabat. Bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, menjadi guru yang berguna. Dulu aku hanya guru yang biasa, mengajar tanpa seia sekata. Tetapi aku tak berputus asa, selalu inovasi bersama. Dulu aku jarang membuat kesepakatan, memaksakan semua beraturan. Sekarang aku paham nilai kebajikan, menjadi guru teladan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kali sebelum kita akhiri semuanya, mari kita berdiri semua. Ya. Siapa kita? SMP Negeri 1 Alias. Semakin mantap, selalu di hati. Jaya, jaya, jaya. Yes. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Ya, terima kasih. Semoga kita selalu menjadi guru yang teladan, guru yang bisa menjadi kebanggaan murid-murid kita, guru yang selalu dinantikan kedatangannya. Ya, terima kasih semuanya atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana keadaannya?
Jika sudah, silakan ditanamkan di sini ya. Nanti kita sepakati bersama-sama. Sini. Ya, silakan dikumpulkan. Silakan. Apa